Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Gak terasa udah 2 minggu gak bahas Hunter x Hunter episode ya. Emang dah situasi pandemi kayak gini, waktu berlalu begitu cepat. Daripada mimin banyak alasan, yuk langsung mawon menuju ke konten yang paling menguji kesabaran ini. Let's go! Di episode sebelumnya, kita telah mengetahui kalau kompetisi gila memperebutkan tahta sang Raja Kakin memang diselenggarakan sangat serius oleh King Nasubi. Terbukti dari dirinya yang ada di sebuah ruangan bersama pelayannya, di mana ruangan tersebut bukanlah ruangan sembarangan, melainkan sebuah altar misterius yang dikelilingi oleh 14 kapsul yang melingkar. Salah satu dari kapsulnya ada mayat dari Prince Momoze. Itu artinya 12 kapsul lainnya bakal terisi mayat dari para pangeran nantinya. Sedangkan satu kapsul terakhir ya bisa saja adalah King Kakin sendiri ataupun sang pangeran terakhir. Sangat menarik sih. Anyway, selain mendapatkan informasi tentang kapsul misterius, di episode sebelumnya juga diketahui kalau Furikov dan Belerante ya mendapatkan jatah untuk membantu Kurapika dalam proses pelatihan Nen semua kontestan yang terdiri dari para bodyguard dan pelayan yang ikut dalam pelatihan Nen 2 minggu ala Kurapika. Penasaran seperti apa proses pelatihan Nennya? Well, santai aja, di episode kali ini kita bisa mengetahui banyak hal kok. Episode kali ini dimulai dengan kagetnya Furikov dan Kurapika yang melihat bodyguard pangeran ke-9 Prince Helkenburg ya, yang bernama Chejor dan Yurihei. Saat dalam pelatihan Nen ini, mereka berdua bisa mengeluarkan aura Nen yang luar biasa. Bagi Furikov dan Kurapika, hal ini sangatlah gak masuk akal karena aura Nen sebesar itu mustahil bisa dikeluarkan oleh seorang pemula yang baru saja mengetahui Nen. Menurut Furikov pula, pastinya mereka sudah menguasai Nen jauh-jauh hari. Cuma Furikov di sini juga bingung, kenapa juga bodyguard Prince Helkenburg gak mengangkat tangannya saat Kurapika meminta siapapun orang yang ada di ruangan ini yang bisa menguasai Nen untuk angkat tangan. Inilah yang membuat Furikov bingung sendiri. Kenapa pula seorang pemula bisa menguasai Nen dengan tekanan aura yang luar biasa besar? Kurapika yang melihat kejadian ini awalnya sih sempat bingung. Cuma dia langsung bertanya pada Chejor dan Yurihei apakah mereka sedang ngetes Kurapika? Lebih tepatnya seperti meremehkan Kurapika sih. Untungnya Chejor dan Yurihei langsung memberi penjelasan kalau tak ada maksud untuk berbohong ataupun ngetes Kurapika. Mereka malah ingin berkata yang sebenarnya pada Kurapika. Cuman gak bisa dengan keadaan ramai begini. Mereka ingin berkata sejujur-jujurnya secara personal saja. Nah, Kurapika yang mendengar ini pun ingin segera mengetahui alasan Chejor dan Yurihei. Tapi karena saat ini sedang ada latihan Nen dan ada alasan lain pula tentang keadaan saat ini yang menyangkut keamanan Prince Wobble dan Queen Oito karena baru saja terjadi pembunuhan ya, Kurapika tak bisa meninggalkan posisinya dan baik Chejor maupun Yurihei saat ini tak boleh mendekati Kurapika. Cuman setelah pelatihan Nen selesai ya, salah satu di antara keduanya boleh berbicara dengan Kurapika nantinya kok. Next, kembali ke sisi Furikov yang hanya mendengar sedikit informasi dari Chejor dan Yurihei tentang gak ada niat untuk ngetes Kurapika. Nih orang langsung paham apa yang sebenarnya terjadi pada bodyguard Prince Helkenburg. Bagi Furikov, mereka berdua gak sadar akan kekuatan Nennya, yang kemungkinan besarnya mereka dalam pengaruh tipe Nen manipulator. Atau bisa jadi karena kekuatan Nen tadi berhubungan dengan Nen Beast milik Prince Helkenburg. Hebatnya lagi ya, dari informasi ini saja, Furikov jadi paham betul kalau ada satu lagi pengguna Nen yang masih bersembunyi di antara orang-orang yang ikut latihan Nen ini. Menurut Furikov, orang ini sangat ahli dalam mengkamuflasekan dirinya agar seperti amatiran dalam berlatih Nen. Bisa mengontrol Nen sampai ke titik yang bisa membuatnya terlihat bagi orang yang baru paham tentang Nen. Walau saat ini Furikov tak tahu siapa orang ini, tapi dia menyimpulkan dengan pasti, nih orang adalah pembunuh sebenarnya yang membunuh bodyguard yang tadinya terbunuh saat ikut pelatihan Nen ini. Wow, pengamatan yang luar biasa ya dari pasukan khusus Prince Benjamin ini. Gak ada keraguan sedikit pun dalam menganalisa semua hal yang sedang terjadi. Sedikit info langsung masuk di pikirannya, disaring sebanyak-banyaknya, memilah-milah kemungkinan paling masuk akal. Termasuk dia juga sudah yakin kalau sang pembunuh gak sadar kalau Furikov mulai memperhatikan gerak-geriknya. Kini Furikov hanya sedang bermain santuy, membiarkan sang pembunuh yang memakai Nen Silent Majority bertindak semaunya terlebih dahulu. Next, pindah ke kamar 1010 ya, di mana Queen Saiko sedang diinterogasi oleh salah satu investigator suruhan Cleopatra. Bagi yang bingung kenapa Queen Saiko diinterogasi ya,
Itu karena Lowberry merupakan pelayan dari Prince Kacau. Well, karena pembunuhan bodyguard yang terjadi di ruang 1014 penyebabnya awalnya dari teriakan Lowberry, maka semua orang yang berhubungan dengan Lowberry termasuk ibu dari Prince Kacau sendiri yaitu Queen Saiko sedang ditanyai oleh investigator. Lalu terkait Prince Kacau gak ditanyai investigator, mungkin para pangeran mendapat hak khusus untuk tidak diinvestigasi oleh siapapun. Karena you know lah, para pangeran Kakin adalah kontestan dalam kompetisi berdarah ini. Lanjut ke Queen Saiko yang sedang ditanyai investigator ya. Dia di sini gak mau menjawab pertanyaan apapun dari investigator karena nih wanita merupakan bagian dari royal family. Hak istimewanya untuk melakukan apapun sesuai peraturan yang ada digunakan olehnya. Misalnya untuk tetap diam tak menjawab pertanyaan dari investigator. Mendengar hal ini ya, investigator pun pasrah. Mustahil sepertinya membuat Queen Saiko berbicara. Ya mau gimana lagi, keluarga kerajaan bro. Saat ini sang investigator hanya bisa menggunakan haknya untuk mengawasi Queen Saiko selama 72 jam. Sekaligus dalam waktu itu ya, Queen Saiko jika ingin sesuatu tinggal bilang aja. Hampir semuanya bisa disediakan oleh investigator. Muke gile, kayak jin dari Aladdin aja ya si investigator ini. Next, pindah ke kamar 1013, tepatnya ruangan Prince Marayam berada. Di sini, Biscuit dan Hanzo sadar akan Nenbis milik Prince Marayam yang menjadi sangat besar dan kelihatan sangat waspada. Berbeda dari ukuran sebelumnya yang terlihat santai dan kecil. Nah, melihat hal ini ya, Biscuit dan Hanzo langsung menyimpulkan kalau kematian Prince Momoze mungkin penyebab Nenbis Prince Marayam menjadi sangat besar dan waspada juga karena kekhawatiran Prince Marayam yang menyebabkan Nenbisnya ikut mengambil langkah untuk waspada terhadap sekitar. Kedua hunter ini pun memutuskan harus memikirkan cara agar bisa membuat Prince Marayam kembali rileks supaya Nenbisnya juga ikutan rileks dan kembali mengecil. Jam pun menunjukkan pergantian shift jaga bagi Hanzo dan Biscuit. Kedua hunter ini pun masuk ke ruangan tidur mereka. Dan Hanzo pun langsung punya ide akan membalas perbuatan pembunuh Prince Momoze dengan pergi untuk mencarinya. Siapa tahu nantinya Prince Marayam bisa rileks kan setelah tahu kalau pembunuh Prince Momoze sudah diatasi. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana cara Hanzo pergi dari kamar ini? Tenang oke guys, di sini akhirnya kita dapat melihat kekuatan Nen Hanzo itu seperti apa. Usut punya usut, kekuatan nennya seperti milik Naruto, yaitu Bunshin no Jutsu. Cuma bedanya Naruto dalam keadaan sadar bisa membuat bayangannya. Kalau Hanzo harus dalam keadaan tertidur agar bisa membuat bayangannya. Kok terdengar lemah dari Naruto ya? Slow, itu hanya baru basicnya saja. Karena kemampuan Hanzo Bunshin-nya bisa melewati apapun entah dinding. Ya, konsepnya sama seperti hantu sih. Dan menariknya ya, Bunshin Hanzo ini juga bisa membuat dirinya bisa menyentuh apapun juga. Alias dia bisa menjadi tersentuh dan dia juga bisa menjadi gak kesentuh. Pantaslah kalau dia disebut ninja. Teknik, skill, bahkan kekuatan Nen juga berhubungan dengan ninja loh. Next, kembali ke Hanzo yang pamit pada Biscuit untuk capcus pergi ke tempat Tafdi untuk memastikan kalau Tafdi lah pembunuh Prince Momoze. Dan benar saja sih, ketika Hanzo sampai ke tempat Tafdi berada dengan sedikit kebohongan, dia sukses membuat Tafdi mengaku. Dan endingnya, Hanzo langsung menghabisi Tafdi dengan mengikat lehernya menggunakan selimut yang telah dililit-lilit oleh Hanzo agar bisa dijadikan senjata mematikan yang membunuh tanpa suara. Nice job Hanzo. Next, kita pergi ke ruangan 1008 dulu ya, ruangan Prince Saleh-Saleh berada. Di sini nih, pangeran gendut yang hobinya cuma lendiran doang, menyombongkan dirinya tentang dia yang bisa mengubah kompetisi gila ini saat jamuan pesta kerajaan berikutnya berlangsung. Salah satu pasukan khusus Prince Benjamin mengawasi apa yang Prince Saleh-Saleh ucapkan. Apalagi dia juga mengawasi Nenbis milik Prince Saleh-Saleh. Gak ada info penting sih di sini, jadi lanjut lagi yuk ke panel berikutnya ge. Next, kita pergi ke ruangan 1006, tempat di mana Prince Tyson berada. Well, jujur saja gak ada info penting di sini juga. Cuma untuk sekedar info saja ya, Prince Tyson hanya meminta pendapat pada Izunami dan Giuliano tentang buku karangannya. Izunami berkata jujur belum membaca bukunya, sedangkan Giuliano berbohong telah membacanya dan menikmatinya. Di sini pula kedua hunter ini ya, di pundak mereka ada Nenbis milik Prince Tyson yang mereka gak tahu kenapa Nenbis ini bisa bersama mereka terus-menerus, dan beberapa bodyguard lain juga dihinggapi Nenbis ini. Padahal Orao, si pasukan khusus Benjamin, gak dihinggapi Nenbis Prince Tyson. Jadi mereka berdua menyimpulkan ada semacam syarat khusus kenapa Nenbisnya gak mengikuti Orao.
Next, kembali ke kamar 1014 yang latihan Nennya udah selesai. Jadi para bodyguard dan pelayan yang ikut dalam pelatihan Nen Kurapika bisa minggat dari sini. Kini giliran Yuhirai dan Kurapika yang akan ngobrol hal serius dengannya. Ya, walau obrolan ini harus ditemani oleh Sakata sih, karena menurut Sakata, dia harus tetap berada di sisi Kurapika agar Prince Zhangle bisa mendapatkan informasi seputar Nen dan Nen Beast tanpa ada yang ditutup-tutupi oleh Kurapika. Karena seperti itulah perjanjian sebelumnya antara Prince Zhangle dan Kurapika. Ya, akhirnya percakapan serius ini jadi 3 orang deh, yaitu Yuhirai, Kurapika, dan Sakata yang jadi pendengar setia. So, mari kita simak aja poin penting obrolan mereka itu apa saja, ge. Yang pertama, Prince Halkenbuk ingin informasi seputar Nen Beast. Yang kedua, di bagian punggung telapak tangan semua bodyguard Prince Halkenbuk ada semacam tato sehelai bulu sayap yang gak bisa hilang. Tato ini sebelumnya gak ada di mereka, tapi setelah kejadian pingsannya semua bodyguard Prince Halkenbuk ya, tiba-tiba saja tato ini ada. Dan menurut Kurapika, tato ini berhubungan dengan kekuatan Nen Yuhirai yang sebenarnya baru tahu tentang Nen, tapi bisa mengeluarkan aura Nen yang gak normal. Yang ketiga, Kurapika menyimpulkan tipe Nen Beast Prince Halkenbuk ya, kemungkinan besar adalah Nen manipulator. Cuma menariknya, kemampuan Nen Beast Prince Halkenbuk ini mengendalikan korban, tapi korbannya tetap dibiarkan bertindak sesuka hatinya. Tapi dalam pikiran korban tetap disetting agar punya tujuan sesuai apa yang diinginkan oleh Nen Beast Prince Halkenbuk. Yang keempat, tanda tato bulu sayap ini bukan sebagai pengekang para bodyguard Prince Halkenbuk ya dalam bertindak, melainkan menurut Kurapika dan Yuhirai, tato tersebut murni sebagai kepercayaan semua orang di kubu Prince Halkenbuk kalau tak ada yang berkhianat dan mereka punya satu tujuan. Cuma tetap saja ada yang aneh menurut Kurapika, karena tanda tato ini gak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Prince Halkenbuk yang ingin meruntuhkan monarki King Nasubi tanpa pertumpahan darah sama sekali. Jadi harusnya gak perlu juga ada tanda tato seperti ini. Kesimpulannya ya, ada yang aneh dengan tato ini. Ditambah lagi, menurut Kurapika, jika tanda tato tersebut juga dimiliki oleh Prince Halkenbuk, maka makin bahaya situasi yang ada di sekeliling Prince Halkenbuk dan para bodyguardnya. Karena makin kuat kekuatan Nen para bodyguard yang punya tato Nen, maka makin strong kekuatan pengaruh Nen Beast Prince Halkenbuk. Cuma resikonya adalah Nen makin kuat, maka resiko yang dihadapi pun makin tinggi. Karena kita tahu sendiri kan, kekuatan Nen tingkat tinggi selalu membawa syarat yang setimpal, yang diatur dengan sangat ketat. Melanggar syarat bisa saja kematian yang akan mengantar pengguna Nen tersebut. Jadi kasus Prince Halkenbuk dan semua bodyguard yang memiliki tato bisa saja terikat dalam satu ikatan hidup dan mati. Misalnya begini ya, kalau Prince Halkenbuk terluka, luka tersebut bisa saja juga dirasakan semua bodyguardnya. Lalu kalau mati, gak menutup kemungkinan kematian bareng-bareng juga bisa saja terjadi kan. Yang kelima, kemampuan Nen Beast milik Prince Halkenbuk harus segera diidentifikasi oleh Yuhirai agar Kurapika bisa tahu betul sebenarnya kayak gimana kemampuan Nen manipulator ini. Oleh karena itulah, Yuhirai diminta Kurapika untuk memberi informasi tentang kemampuan Nen yang berhubungan dengan tatonya ketika ada di samping Prince Halkenbuk. Yang keenam, kesepakatan untuk membuat aliansi sebanyak mungkin di antara para pangeran Kakin akan dilakukan oleh Kurapika. Karena makin banyak aliansi, maka tujuan para pangeran yang gak ingin saling bunuh-membunuh bisa terjadi. Yang ketujuh, problem utama sebelum mencari aliansi sebanyak mungkin, kini hanyalah mencari pembunuh sebenarnya yang bersembunyi dalam pelatihan Nen Kurapika. Yang kedelapan, memanfaatkan keanggotaannya sebagai hunter, Kurapika ingin meminta bantuan para hunter yang dikenalnya agar membujuk para pangeran beraliansi. BTW, di momen ini Kurapika dalam hatinya juga akan memanfaatkan situasi ini untuk mencari cara bagaimana bisa kabur dari kompetisi gila ini. Next, kita pindah ke kamar 1013 lagi, di mana Hanzo udah kembali dari misi menghabisi pembunuh Prince Momoze. Cuma, kini dia dalam masalah besar. Ketika dia kembali ke kamar istirahatnya, dia gak menemukan tubuhnya. Dia juga gak menemukan biskuit. Dia pun pergi ke ruangan Prince Marayam berada, dan tak ada satupun orang ada di sini. Jadi makin bingunglah Hanzo akan situasi ini kan. Parahnya lagi, dia harus berurusan dengan Nen Beast Prince Marayam yang sedang melihatnya dalam posisi ingin menyerang. And beneran saja ya, Hanzo yang bingung langsung diserang oleh Nen Beast Prince Marayam, yang padahal Hanzo adalah bodyguard dari inang Nen Beast ini. Apakah Nen Beast ini gak bisa bedain lawan dan kawan? Atau emang Nen Beast ini bakal nyerang siapapun mau itu lawan ataupun kawan? Well, makin mumet dah kepala Hanzo memikirkan problem baru ini. Ya sayang adegan harus pindah lagi kan. Next, ke kamar 1002, tempat Neng Prince Camilla berada.
Di sini Neng Kamila sedang berjalan untuk keluar ruangan. Nah, dia bertemu dengan pasukan khusus Benjamin yang menjaganya. Tentu saja pasukan khusus Benjamin bertanya kenapa Neng Kamila pergi keluar. Jawaban Neng Kamila, dia mau pergi ke ruangan Prince Benjamin berada untuk bisa membunuh Benjamin dan memintanya untuk ikut membantunya membunuh Benjamin atau mati di tangannya. Tentunya sang bodyguard yang merupakan bawaan Benjamin ini langsung agak jengkel mendengar apa yang Neng Kamila ucapkan dan bilang pada Kamila bukan saatnya untuk bercanda. Interesting sih ini. Sayangnya episode kali ini harus kentang sampai di sini. So, see you again next time. Adios ya Karamelos. Stay safe everyone. Please stay at home. Salam Animania.